Audio Jungle. Dikatakan vampir merupakan makhluk mitologi legendaris yang memakan intisari dari kehidupan manusia dan dapat dikategorikan sebagai sosok terkuat di antara para ras yang lainnya. Kali ini saya akan merangkum seluruh alur film dari anime Kizumonogatari yang kisahnya berpusat kepada seorang siswa SMA kelas 2 bernama Araragi Koyomi yang secara tidak sadar mendapatkan dirinya berubah menjadi sosok vampir setelah tergigit oleh vampir legendaris. Nah, dari sinilah Araragi berusaha mencari tahu cara untuk kembali menjadi manusia. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita menuju ke ceritanya. Pada suatu hari, tepatnya setelah upacara penutupan catur wulan, Koyomi yang sedang berjalan-jalan tidak sengaja bertemu dengan murid satu sekolahnya bernama Hanekawa Tsubasa. Hanekawa termasuk murid populer dan pintar. Hampir di semua mata pelajaran mendapatkan nilai sempurna. Melihat Koyomi yang tengah jalan seorang diri, Hanekawa pun mengeluangkan waktunya untuk berkenalan dengan Koyomi. Araragi-kun? Koyomi tidak menyangka bahwa orang antisosial seperti dirinya juga bisa mendapatkan teman. Secara tidak sadar mereka lalu mulai sedikit demi sedikit untuk mengobrol. Hanekawa kemudian berkata tentang rumor yang baru-baru ini terjadi mengenai keberadaan vampir di kota ini. Orang-orang mencirikannya sebagai sosok wanita cantik berambut pirang dengan sorot mata yang siapa saja melihatnya akan membeku ketakutan. Namun, menurut Koyomi itu adalah rumor konyol yang dibuat-buat saja dan belum pasti kebenarannya. Tapi mereka tidak terlalu menanggapi dengan serius rumor barusan. Setelahnya mereka lalu berpisah di depan gerbang sekolah karena Hanekawa akan pergi ke perpustakaan. Tapi sebelum itu Hanekawa sempat memberikan nomor ponselnya kepada Koyomi agar bisa saling menghubungi sesama teman. Karena ia tahu kalau Koyomi tidak memiliki teman satupun. Oleh maka sebab itu Hanekawa dengan senang hati akan menjadi teman untuknya. Di malam hari Koyomi terlihat sangatlah bosan dan memutuskan untuk pergi secara diam-diam keluar rumah, bertujuan untuk membeli sebuah majalah dewasa di toko buku yang cukup jauh dari rumahnya. Setelah membeli itu, Koyomi pun langsung pulang dan tidak menyadari kalau malam sudah sangatlah larut. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, Koyomi menemukan begitu banyak darah yang berceceran di jalan trotoar. Darah itu mengarahkannya ke stasiun kereta bawah tanah tepat di depannya. Karena rasa penasarannya sangat tinggi, ia kemudian mengikuti jejak darah tersebut hingga sampai di stasiun bawah tanah. Betapa kagetnya Koyomi saat melihat pemandangan mengerikan di depan matanya. Ternyata darah yang berserakan itu adalah milik seorang perempuan yang terkapar di lantai dengan kondisi tangan dan kaki yang termutilasi. Dalam keadaan merinding bercampur takut, Koyomi lalu memberanikan diri untuk melangkah maju dan mengatakan apakah wanita itu baik-baik saja. Dengan santai wanita tersebut menjawab kalau Koyomi diizinkan untuk menolongnya dan berikan semua darah yang ia miliki. Terlintas sekilas di kepalanya Koyomi mengingat apa yang dikatakan Hanekawa sebelumnya soal rumor keberadaan vampir di kota ini. Ciri-cirinya sangat persis yang dikatakan Hanekawa dan berinisiatif pergi meninggalkan tempat itu. Melihat Koyomi pergi, wanita vampir tersebut lalu menangis merengek-rengek selayaknya seorang bayi. Suara tangisannya membuat Koyomi merasa bingung apa yang harus dilakukan kali ini, menolongnya atau tidak. Tapi di sisi lain ia juga merasa takut akan kematian. Kemudian Koyomi memutuskan kembali ke sana untuk menolong wanita itu, berharap di kehidupan selanjutnya dirinya akan menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Singkat cerita, Koyomi tersadar dan berada di sebuah bangunan yang terbengkalai, nampak seperti gedung sekolahan. Ia lalu mencoba mengangkat tubuhnya, akan tetapi ada seorang gadis kecil kira-kira berumur 10 tahunan yang sedang tertidur pulas di lengannya. Sementara gadis kecil ini tertidur, Koyomi mengambil kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kemudian Koyomi merasakan seolah-olah kalau dirinya seperti dilahirkan kembali, atau lebih tepatnya dihidupkan kembali. Koyomi yang dalam keadaan sangat bingung memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Koyomi sempat melihat ada tangga dan berjalan menaiki sampai keluar bangunan. Di sana dirinya melihat ada begitu banyak burung gagak yang hinggap di gedung-gedung tersebut.
Secara bersamaan tiba-tiba matahari muncul seketika seluruh tubuh Koyomi terbakar oleh api yang panas. Namun untungnya ia dengan cepat berhasil diselamatkan oleh gadis kecil yang tertidur tadi. Dengan keadaan sama-sama terbakar, gadis kecil itu mampu menyeret Koyomi sampai memasuki ke dalam gedung. Secara ajaib, api yang ada di tubuh Koyomi beserta gadis kecil sudah padam seakan-akan tidak terjadi apapun. Di sana, gadis kecil menjelaskan bahwa Koyomi sudah sepenuhnya meninggalkan sisi kemanusiaannya dan berubah menjadi sosok vampir abadi. Gadis kecil tersebut adalah wanita yang telah diselamatkan Koyomi sebelumnya, serta merupakan sosok vampir legendaris berumur 500 tahun bernama Kisot. Koyomi lantas bertanya kepada Kisot apakah dirinya bisa kembali menjadi manusia lagi. Ia menjawab, tentu saja bisa, tapi itu bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan dengan tubuh dan kekuatannya sekarang. Karena untuk saat ini kekuatan penuhnya berada di anggota tubuh yang terpotong waktu itu, dan kini telah dicuri oleh para spesialis pemburu vampir. Anggotanya sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu Dramaturgi, seorang vampir yang mengambil kaki kanannya. Episode setengah vampir telah mengambil kaki kirinya, dan Guil manusia murni mendapatkan kedua lengan Kisot. Masing-masing dari mereka mempunyai kekuatan yang berbeda. Kisot kemudian memerintahkan Koyomi untuk mengambil semua anggota badannya dari mereka. Itu kalau ia masih ingin kembali menjadi manusia. Tapi Koyomi menegaskan itu bukanlah hal yang mudah untuk melawan mereka bertiga. Sedangkan Kisot saja tidak dapat menang, apalagi seorang amatiran seperti dirinya. Kemudian Kisot meyakinkan Koyomi bahwa dirinya dapat menang bila mereka tidak bergabung. Dengan kata lain bertarung 1 lawan 1. Berangkatlah Koyomi ke tempat di mana para spesialis pemburu vampir tersebut berada. Betapa terkejutnya ia melihat para pemburu itu datang secara bersama-sama. Terlebih lagi, Koyomi dibikin tercengang dengan kekuatan lengan menyerupai pedang milik Dramaturgi, yang dapat dengan mudah menebas besi bagaikan memotong kertas. Mereka lalu berniat memojokkan Koyomi supaya membuat ia sebagai titik pusat untuk menyerangnya. Koyomi yang terpojok berusaha mencoba mengelabui mereka kalau dirinya adalah manusia biasa. Namun sayang, alasannya tersebut tidak bermakna bagi mereka. Tanpa banyak basi, langsung menyerangnya tanpa memandang bulu. Beruntung sekali serangan mereka dapat ditahan dengan mudah oleh seorang pria asing berpakaian aneh. Pria itu kemudian membawa pergi Koyomi ke tempat yang lebih aman, serta tidak lupa memperkenalkan dirinya sebagai penjaga keseimbangan dunia supranatural, Oshino Meme. Dan dia juga yang telah memberitahukan Kisot tempat aman untuk bersembunyi. Scene berpindah di mana Koyomi, Kisot, beserta Oshino sedang mendiskusikan tentang cara bagaimana untuk memisahkan para pemburu vampir tersebut. Oshino lalu menyarankan ide bagus kepada Koyomi dengan cara bernegosiasi kepada mereka. Tapi itu bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, karena Koyomi harus bersedia memberikan Oshino uang 2 juta yen untuk hasil jerih payahnya nanti. Koyomi sempat menentang akan hal tersebut. Namun bagaimanapun juga kalau itu memang rencana yang paling efektif, ia akan bersedia menanggung biayanya demi untuk kembali menjadi manusia. Negosiasi berhasil dilakukan. Kini Koyomi dan Dramaturgi sedang saling berhadapan satu sama lain. Sebelum memulai pertarungan, mereka membuat kesepakatan terlebih dahulu. Bila Koyomi menang, Dramaturgi harus menyerahkan kaki kanan Kisot. Begitu pula sebaliknya, kalau Dramaturgi menang, Koyomi harus memberitahukan lokasi Kisot bersembunyi saat ini. Dan pertarungan dimulai dengan Dramaturgi menendang lengan Koyomi. Koyomi dibuat sedikit kerepotan disebabkan ia belum sepenuhnya menguasai kekuatan vampirnya. Tapi berkat kemampuan regenerasi, Koyomi dapat leluasa bertarung tanpa perlu pusing memikirkan nyawa dari sekarang. Ia juga menyadari kalau Dramaturgi adalah tipe penyerang jarak dekat. Dengan begitu, Koyomi berpikir untuk menggunakan taktik menyerang jarak jauh. Sehingga ia tidak segan-segan mengambil dan melemparkan bola tolak peluru tepat mengenai mata kanannya. Pada akhirnya Dramaturgi menyerah kalah karena ia tidak bisa melanjutkan pertarungan dengan luka seperti ini. Dan juga membutuhkan 2 hari untuk masa pemulihannya dan pergi menuju kegelapan. Sesuai kesepakatan, ia memberikan kaki kanan Kisot begitu saja.
Dan dengan ini seperempat masalah dapat diselesaikan. Tidak sampai di situ, Hanekawa muncul dan telah mengetahui kalau Koyomi adalah vampir. Koyomi pun tidak bisa berkata apapun. Tapi Hanekawa yang peka akan keadaan berniat membantunya. Selanjutnya Oshino sudah menentukan medan tempur pertarungan kedua bagi Koyomi melawan Episode yang juga berhasil bernegosiasi. Episode lalu melemparkan senjatanya berupa salib yang jauh lebih besar dari tubuhnya ke arah Koyomi. Bisa dilihat Koyomi merasakan kesulitan melawan Episode dibandingkan saat bertarung dengan dramaturgi. Ditambah lagi Episode mampu berpindah tempat dari satu sisi ke sisi yang lain dan tidak memberi Koyomi kesempatan untuk menyerang. Tapi di sela-sela pertarungan Hanekawa datang dan menjelaskan kepada Koyomi kalau kemampuan Episode hanyalah ilusi kabut semata. Namun tragis, sebelum menjelaskan semuanya, Hanekawa langsung ditebas sampai tewas oleh Episode sehingga membuat Koyomi marah besar. Koyomi berhasil melumpuhkan Episode dengan mengetahui letak posisi aslinya. Di situ Koyomi sempat hampir kehilangan jati diri sebagai manusia yang haus akan membunuh selayaknya seorang monster. Tapi Oshino tiba tepat waktu untuk menenangkan Koyomi dan lantas memberitahukan kalau Hanekawa masih bisa diselamatkan dengan menggunakan darah Koyomi yang mempunyai efek pemulihan luar biasa. Araragi-kun. どうしてAraragi-kunは Sementara di tempat lain tubuh Kisot mulai mengalami perubahan signifikan dan hampir kembali ke wujud sempurnanya. Hanya tinggal menunggu kedua lengan Kisot didapatkan oleh Koyomi. Sebelum pertarungan terakhirnya, Koyomi mengucapkan terima kasih kepada Hanekawa karena sudah banyak membantu selama ini. Dan juga tidak perlu repot-repot lagi membahayakan diri cuman untuk orang seperti dirinya. Hanekawa lalu menanggapi omongan itu dengan senyuman, serta tidak akan pernah mencampuri urusan Koyomi lagi, dan mengucapkan salam perpisahan. Di hari yang sama, Oshino memberi kabar buruk kepada Koyomi bahwa Hanekawa telah diculik oleh Guild. Mendengar itu, ia pun sontak bergegas ke tempat Guild berada. Sampailah di sana, Koyomi tidak menyangka kalau Guild berani menggunakan cara yang kotor untuk mencapai tujuannya. Guild juga menyadari bahwa rekannya saja dikalahkan sangat telak, apalagi melawan Koyomi sendiri. Oleh maka dari itu, cara inilah yang sanggup membuat Koyomi goyah. Tapi itu tak berlangsung lama. Berkat kemampuan vampir, ia dengan mudah merubah tangannya menjadi akar berserat dan dalam seketika mengalahkan Guild. Sehabis pertarungan, Oshino memberikan Koyomi sebuah hadiah berupa jantung milik Kisot, sehingga membuatnya terkejut. Ternyata, inilah alasan mengapa Kisot bisa kalah melawan pemburu vampir itu, karena sebab Oshino mengambil jantungnya terlebih dahulu. Oshino juga berkata kepada Koyomi bahwa tidak usah terlalu dipikirkan urusan jantung dan anggap saja masalah ini sudah kelar. Di samping itu, kekuatan Kisot sudah sepenuhnya kembali beserta bentuk tubuhnya. Koyomi yang melihat Kisot sangat gembira juga ikut senang karena ini adalah di mana momen ia akan dikembalikan menjadi manusia. Namun sebelum itu mereka berniat membuat sebuah pesta kecil-kecilan untuk menyambut atas kembalinya kekuatan Kisot. Dan Koyomi langsung pergi membeli sesuatu makanan di minimarket terdekat. Setelah pulang dari minimarket, ia sangat terkejut melihat Kisot sedang menikmati memakan daging segarnya Guild. Koyomi pun begitu sangat histeris serta tidak menyangka kalau selama ini ia membantu seorang monster yang sama sekali mengancam seluruh umat manusia. Tidak punya pilihan lain selain membunuh Kisot dengan tangannya sendiri demi untuk keberlangsungan umat manusia. Tibalah di mana Koyomi akan bertarung dengan Kisot untuk terakhir kalinya.
Di sini Kisot berterus terang jika seandainya Koyomi dapat membunuhnya secara otomatis ia akan kembali menjadi manusia. Pertarungan pun tak お terhindarkan. 前がそういうのを聞きたかった。 Saat di tengah pertarungan, Koyomi mencoba untuk menghisap semua darah Kisot. Dengan begitu keberadaan vampir yang dihisap akan musnah. Hanekawa yang melihat pemandangan brutal tersebut menyampaikan argumennya kepada Koyomi kalau Kisot ternyata sama sekali tidak berniat mengembalikannya seperti semula, melainkan dari awal sudah bermaksud ingin dibunuh oleh Koyomi. Koyomi lalu sangat bingung apa yang harus dilakukannya seraya meneriaki nama Oshino, karena ia tahu kalau Oshino pasti di sini. そんな怒鳴らなくても聞こえるよ。 Koyomi lantas bertanya kepada Oshino bagaimana cara agar semua dapat bahagia tanpa ada yang mati. Kemudian Oshino mengutarakan pendapatnya bahwa Koyomi dapat kembali menjadi manusia secara perlahan dan Kisot juga tidak akan mati. Tapi dengan syarat darahnya diharuskan menjadi asupan makanan Kisot hingga akhir hayatnya. Namun karakter dan kemampuannya sebagai vampir akan menghilang serta hidup di bayang-bayang manusia. それでも僕は Di akhir scene kita diperlihatkan kalau semua telah kembali seperti semula. Dan Kisot juga masih hidup dengan tampilan gadis kecil.